Saudara-saudaraku yang terkasih, perkenalkan nama saya Pastor Francisco Eltara, bertugas sebagai pastor rekan di Paroki Santo Paulus Rasul Tumbang Titi. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan renungan hari Minggu biasa yang ke-27. Bacaan pertama diambil dari Kitab Kejadian, bacaan kedua diambil dari surat kepada orang Ibrani, dan bacaan Injil diambil dari Markus bab 10 ayat 2-16. Saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan kitab suci pada hari Minggu biasa yang ke-27 mengajak kita bersama untuk merenungkan, memberikan perhatian mengenai hakikat perkawinan dalam gereja Katolik. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan bersama dalam bacaan hari Minggu ini. Saya bagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama, saya mau mengatakan perkawinan adalah kehendak Allah, sebagaimana ditulis dalam Alkitab. Nampak dalam bacaan pertama, Kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Dituliskan, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Dari perikop tersebut, kita melihat, nampaknya Allah merasa ada yang kurang ketika hanya menciptakan satu manusia, Adam seorang. Bahkan Allah mengatakan tidak baik. Bisa kita artikan dan kita renungkan, manusia ada dalam keadaan tidak shalom kalau hanya hidup individualis atau seorang diri saja. Maka Allah menciptakan seorang penolong yang sepadan, supaya manusia itu bisa hidup saling membantu, tolong-menolong, sehingga mengalami keselamatan. Saudaraku yang terkasih, inilah yang menjadi dasar kodrati sakramentalitas perkawinan. Bahwa dalam rangka menyelamatkan manusia, Allah menciptakan seorang penolong yang menyelamatkan. Kehadiran seorang penolong dalam konteks perkawinan adalah pasangan hidup. Itu adalah tanda dan sarana bagaimana Allah hadir nyata dalam diri manusia yang rapuh, yang mau hidup bersama, berkomitmen mencintai dan menyelamatkan kita. Kata penolong yang sepadan ini menjadi poin penting bagi kita juga di dalam menjalani hidup bersama. Dalam upaya saling menolong, entah sebagai suami istri atau dimanapun kita bekerja, tidak ada lagi kata atasan dan bawahan. Kalau kita berbicara dalam konteks organisasi, hal itu ada. Namun kita memiliki kemerdekaan dalam menentukan sikap kita kepada mereka yang Tuhan utus sebagai penolong. Sedangkan dalam perkawinan tidak ada lagi paham yang mengatakan pria lebih berkuasa daripada wanita. Semuanya memiliki hak dan kewajiban serta tingkatan yang sama. Sama-sama punya hak untuk berpikir, punya hak untuk menyampaikan pendapat, sama-sama butuh didengarkan dan didengarkan masukannya. Dan apapun yang dipikirkan, apapun idenya kreatif, layak untuk dipertimbangkan. Saudaraku yang terkasih, maka paham patrilineal yang menempatkan pria lebih berkuasa daripada wanita itu merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasariah hidup bersama dan hakikat perkawinan itu sendiri. Penolong yang sepadan pun juga bisa kita maknai pula dalam karya pelayanan kita. Bisa dalam pekerjaan maupun dalam hidup panggilan, secara khusus sebagai romo, sebagai pastor, sebagai bruder, sebagai suster, ataupun kita semua yang memutuskan untuk selibat dan tidak menikah. Dalam pekerjaan dan pengabdian kita bersama dengan orang lain, kita pun juga layak untuk mendengarkan dan merenungkan pertanyaan ini. Sudahkah aku dalam karya pengabdianku sebagai penolong sudah hadir sebagai penolong yang sepadan? Jangan-jangan kita lebih suka bermain kuasa, bahkan punya kecenderungan untuk melecehkan mereka dengan cara apapun, baik secara verbal, secara fisik, baik dengan cara-cara yang sederhana, hingga cara yang nampak dan berbuah fatal. Maka simbol perkawinan nampak dalam kebersatuan antara mereka, sebagaimana tertulis dalam Kejadian bab 2 ayat 1-24. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak,
Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari Allah, dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kebersatuan hidup antara pria dan wanita dalam perkawinan merupakan tanda nyata sakramentalitas perkawinan itu sendiri. Berasal dari satu daging dan akan kembali menjadi satu dalam cinta Allah. Baik kebersatuan secara batin, perasaan, visi misi, atau mungkin secara fisik yang disimbolkan secara sempurna di dalam perkawinan mereka. Kemudian saudaraku yang terkasih, poin yang kedua, dari surat kepada orang Ibrani dijelaskan mengenai spiritualitas cinta sebagai penolong yang sepadan. Itu bentuknya seperti apa? Dalam bacaan kedua, surat kepada orang Ibrani menggambarkan kepada kita tentang seperti apa bentuk cinta yang diharapkan gereja kepada kita sebagai seorang penolong yang sepadan, khususnya di dalam perkawinan. Dalam surat kepada orang Ibrani dituliskan demikian, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Dari perikop ini kita bersama tahu bahwa spiritualitas seorang penolong untuk dapat memberikan keselamatan dan kekudusan didapat dengan jalan penderitaan, dengan jalan pengorbanan, dengan jalan pengosongan diri, sebagaimana yang sudah Yesus contohkan kepada kita. Dan akhirnya nampak dalam cara pandang kita terhadap sesama, khususnya pasangan hidup sebagai saudara yang telah diselamatkan, dikuduskan, dan pada hakikatnya memang berasal dari yang satu. Maka bukti cinta sejati dalam perkawinan itu adalah kemauan untuk berkorban di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan kuat, yang membuat manusia lebih suka mementingkan dirinya sendiri. Kemudian saudaraku yang terkasih, poin yang ketiga, diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 2-16. Saya mau berbicara mengenai antitesis orang Farisi. Dari hukum perkawinan kodrati yang dijelaskan dalam bacaan 1 dan 2, poin ketiga ini kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus menanggapi antitesis orang Farisi yang berbicara mengenai perlawanan dari hukum yang sudah diajarkan tadi. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, orang Farisi mau mencobai Yesus dengan pertanyaan, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Dan Yesus menanggapinya, apa perintah Musa kepada kamu? Orang Farisi menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal mula dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka, bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dalam perikop itu nampak jelas bagaimana pendapat Yesus tentang perceraian. Yesus mengatakan tidak pada kata perceraian. Ada 3 alasan yang bisa kita renungkan. Pertama, perkawinan itu adalah kehendak Allah yang ingin menolong dan menyelamatkan kita. Kita tidak bisa menghalangi kehendak Allah yang menyelamatkan itu. 2. Yesus melarang perceraian karena asal-usul aturan orang Yahudi yang memperbolehkan perceraian manusia itu bukan berasal dari Allah, tetapi berasal dari ketegaran hati manusia, egoisme hati manusia, sehingga Musa terpaksa mengizinkan mereka yang mau cerai silahkan buat surat cerai. Yang ketiga, hakikat manusia, pria dan wanita berasal dari Allah yang satu. Maka mereka pun akan bersatu kembali dan tidak ada kuasa apapun selain kuasa Allah yang bisa memisahkan. Saudaraku yang terkasih, maka marilah kita berdoa bersama. Semoga Roh Kudus
selalu menyertai semua pasangan Katolik dimanapun mereka berada, dan terkhusus untuk para pendengar sekalian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.